Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga keadaan hari ini tetap sehat ya. Untuk materi kali ini kita masih melanjutkan tentang klasifikasi 5 kingdom, yaitu tentang kingdom plante atau kingdom tumbuhan. Kingdom plante atau yang biasa kita kenal dengan tumbuhan merupakan salah satu organisme eukariotik multiseluler yang memiliki dinding sel dan berklorofil. Kingdom plante memiliki karakteristik yang pertama, multiseluler atau bersel banyak. Nah, di dalam sel-sel tersebut terdapat membran inti atau membran sel yang disebut dengan eukariotik. Kemudian, pada dinding selnya tersusun dari selulosa. Kemudian mempunyai klorofil. Klorofil ini merupakan zat hijau daun yang digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Apa sih fotosintesis? Foto itu cahaya, sintesis itu membuat makanan. Jadi, fotosintesis ini membuat makanan dengan sendiri atau autotrof. Kemudian, menyimpan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Dan yang terakhir ada metagenesis. Metagenesis itu mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Berdasarkan morfologi dan susunan tubuhnya, plante dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tumbuhan tidak berpembuluh atau talopita. Contohnya ada tumbuhan lumut atau bryophyta. Nah, kemudian yang kedua ada tumbuhan berpembuluh atau tracheophyta. Nah, tracheophyta ini dibedakan menjadi dua, pteridophyta atau tumbuhan paku dan spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tetapi untuk materi kali ini kita akan membahas tentang bryophyta dan pteridophyta. Untuk spermatophyta kita akan membahas di pertemuan berikutnya. Oke, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang bryophyta. Nah, bryophyta ini memiliki karakteristik yang pertama merupakan tumbuhan tidak berpembuluh. Tidak berpembuluh artinya tumbuhan ini tidak memiliki berkas pengangkut seperti xilem dan phloem. Kemudian yang kedua, belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun atau yang masih dalam bentuk talus. Yang ketiga, memiliki klorofil yang digunakan untuk melakukan fotosintesis. Kemudian yang keempat, habitatnya di tempat lembab. Bryophyta ini dibedakan menjadi tiga. Ada Hepaticopsida atau lumut hati, kemudian ada Anthoceropsida lumut tanduk, dan ada Bryopsida lumut sejati. Yang pertama kita akan membahas tentang Hepaticopsida atau lumut hati. Itu karakteristiknya itu tubuhnya berbentuk lembaran. Nah, lembarannya itu menyerupai bentuk hati. Kemudian reproduksinya secara aseksual dan seksual. Habitatnya itu tempat tinggalnya itu biasanya menempel pada permukaan tanah, bisa juga pohon ataupun tebing. Nah, untuk contoh dari Hepaticopsida ini yaitu dari anggota Marchantia polymorpha. Kemudian yang kedua itu ada Anthoceropsida yaitu lumut tanduk. Nah, karakteristiknya itu tubuhnya itu mirip sama lumut hati. Perbedaannya itu terletak pada sporofitnya. Kalau lumut tanduk itu sporofitnya bisa membentuk kapsul yang tumbuh menyerupai tanduk. Kemudian habitatnya itu bisa di tepi sungai, danau, ataupun bisa juga di selokan. Contoh dari anggota Anthoceropsida ini ada Anthoceras yaitu lumut tanduk. Kemudian yang ketiga itu ada Bryopsida atau lumut daun. Nah, karakteristiknya itu tubuhnya berupa talus, yaitu belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Kemudian hidupnya berkelompok. Nah, biasanya untuk lumut daun ini hidupnya pada tembok seperti tembok kamar mandi, batu ataupun tanah. Pokoknya habitatnya itu pada tempat yang lembab. Kemudian alat kelaminnya itu terdiri dari antheridium atau jantan dan archegonium, alat kelamin betina. Contoh dari kelas Bryopsida atau lumut daun ini dari anggota Aerobrysis longissima, lumut daun. Kemudian ada struktur tubuh lumut. Nah, yang pertama itu ada gametofit. Gametofit itu bagian yang menghasilkan gamet. Kemudian ada rhizoid. Nah, rhizoid ini dia fungsinya itu sebagai akar, yaitu mengikat ke tempat pertumbuhan. Kemudian selain itu dia juga yang menyerap makanan. Nah, kemudian ada stolon. Nah, stolon ini dia modifikasi dari batang, jadi tumbuhnya itu yang menyamping. Kemudian ada sporofit. Sporofit itu yang menghasilkan spora.
Nah, itu ada sporangium. Sporangium itu kotak spora, kotak yang menyimpan spora. Kemudian ada seta. Seta itu dia nama lain dari batang. Selanjutnya kita akan masuk ke reproduksi lumut secara umum. Jadi lumut ini dia akan mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Jadi selama siklus hidupnya dia akan terus seperti itu. Nah, ini dia ada spora. Spora ini dia akan keluar dari sporangium. Sporangium itu merupakan kotak yang menyimpan spora. Jadi ketika si sporangium ini dia pecah, kemudian spora itu dia akan keluar. Nah, ketika menemukan tempat yang cocok, dia akan berkecambah. Setelah berkecambah, spora ini dia akan tumbuh menjadi protonema atau gametofit muda. Nah, gametofit muda ini dia sudah memiliki rizoid. Kemudian setelah menjadi gametofit muda, dia akan terus berkembang menjadi gametofit dewasa. Di mana gametofit dewasa ini dia sudah memiliki sel kelamin jantan dan betina. Nah, sel kelamin jantan itu disebut dengan antheridium. Kemudian untuk yang betina disebut dengan archegonium. Sel kelamin jantan antheridium ini dia menghasilkan sperma, kemudian yang archegonium menghasilkan ovum. Kemudian sperma dan ovum ini dia akan mengalami fertilisasi atau peleburan menghasilkan zigot. Nah, zigot ini dia akan terus berkembang menjadi sporofit. Sporofit dia akan berkembang menjadi sporofit dewasa. Nah, sporofit dewasa ini dia sudah memiliki kantung spora atau sporangium tadi. Nah, dia kembali lagi ketika si sporangiumnya ini pecah, dia akan mengeluarkan spora lagi. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, yang terakhir yaitu tentang peranan lumut, yaitu yang pertama sebagai penahan erosi, kemudian yang kedua melembabkan tanah, tetapi jika hidupnya pada tanah. Untuk yang hidupnya pada menempel pada dinding tembok, biasanya sifatnya parasit, yaitu dapat merusak tembok tersebut. Kemudian yang ketiga tumbuhan perintis. Tumbuhan perintis itu yaitu jika pada suatu kondisi lahan itu belum ditumbuhi tumbuhan yang lain, tetapi jika pada tempat tersebut sudah ditumbuhi oleh lumut, maka tumbuhan yang lain itu dia akan tumbuh di tempat tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki karakteristik yang pertama, berbentuk kormus. Jadi kormus itu tumbuhan yang sudah memiliki berkas pembuluh, sehingga bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Kemudian habitatnya di tempat yang lembab, bisa juga di air ataupun menempel pada tumbuhan lain. Kemudian tidak berbunga ataupun berbiji. Yang keempat, daun mudanya itu biasanya tumbuhan paku itu menggulung, kemudian mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Kemudian ada struktur tubuh tumbuhan paku. Yang pertama itu ada akar, kemudian ada batang. Nah, untuk daun yang muda dia akan menggulung, kemudian untuk daun yang dewasa, di balik daun dewasa itu dia terdapat sorus. Sorus itu tempat perkumpulan spora. Jadi sorus ini nantinya dia yang akan membentuk archegonium dan antheridium, kelamin jantan dan kelamin betina pada tumbuhan paku. Kemudian ada klasifikasi tumbuhan paku, itu dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama ada Psilophytinae atau paku purba, Lycopodidae atau paku kawat, Equisetae atau paku ekor kuda, dan yang terakhir ada Felicinae atau paku sejati. Nah, yang pertama ini ada Psilophytinae atau paku purba. Nah, paku ini biasanya disebut sebagai paku telanjang karena belum memiliki daun, atau biasanya itu memiliki daun tetapi daunnya itu kecil-kecil. Nah, contohnya itu ada Psilotum nudum. Dan yang kedua itu ada Lycopodidae atau paku kawat. Nah, karakteristiknya itu memiliki daun kecil-kecil, kemudian batangnya itu seperti kawat. Nah, daunnya ini ada yang berbentuk jarum dan tersusun secara rapat. Contohnya itu ada pada Selaginella caudata. Kemudian yang ketiga itu ada Equisetae atau paku ekor kuda. Nah, karakteristiknya itu batangnya itu bercabang, berkarang, dan beruas-ruas. Kemudian contohnya itu pada Equisetum. Kemudian yang keempat ini ada Felicinae atau paku sejati. Nah, karakteristiknya itu untuk daun yang muda biasanya dia akan menggulung. Kemudian daunnya itu untuk yang dewasa dia lebar. Kemudian di balik daun itu terdapat sorus. Contohnya itu pada Adiantum caudata atau tanaman suplir. Selanjutnya tentang reproduksi tumbuhan paku. Ini siklus dari Pteridophyta. Jadi kita mulai dari sini ya. Sporangium akan pecah, lalu mengeluarkan spora. Nanti spora jika bertemu atau
mendapatkan tempat yang cocok, dia akan tumbuh menjadi gametofit muda. Gametofit muda selanjutnya akan tumbuh lagi jadi gametofit dewasa, berkembang menjadi gametofit dewasa di mana dia juga memiliki arkegonium dan antheridium. Sama seperti tumbuhan lumut ya. Arkegonium memiliki atau menghasilkan sel telur, sedangkan antheridium menghasilkan sel sperma. Terjadilah fertilisasi, terbentuk zigot, lalu membelah secara mitosis menjadi sporofit muda. Di sini juga ada gametofitnya, lalu berkembang menjadi sporofit dewasa. Nah, kalian bisa lihat di sini warna coklat. Ini adalah kumpulan dari sporangium yaitu sorus. Jadi sporangiumnya ini nanti pecah akan menghasilkan spora. Seperti itu. Berlanjut ya. Namanya juga siklus. Untuk pembahasan terakhir, ada peranan tumbuhan paku. Yang pertama itu biasa dijadikan sebagai tanaman hias. Contohnya itu pada tanaman suplir, kemudian bahan obat-obatan, kemudian ada bahan sayuran, dan sebagai penyubur tanah.